Anda takut DC pinjol datang ke rumah? Tenang, itu hanyalah ancaman. DC-nya nggak akan pernah datang kok. Ada 5 alasan yang membuat debt collector pinjol tidak akan pernah datang ke rumah Anda atau ke kantor tempat Anda bekerja. Apa alasannya? Apa penyebabnya yang membuat debt collector pinjol tidak akan mungkin datang ke rumah atau ke kantor nasabahnya? Baik, saya akan jelaskan dan pastikan bahwa 5 hal berikut ini menjadi penyebab debt collector pinjol tidak akan bisa atau tidak akan mau datang ke rumah Anda. Meskipun lewat WA, SMS, atau telepon debt collectornya bilang bahwa mereka akan datang. Bahkan debt collectornya sudah mengirimkan foto-foto seolah-olah mereka sudah bergerak, seolah-olah mereka sedang bergegas, sedang menuju ke tempat Anda. Di foto yang dikirimkan tersebut, mereka biasanya akan buat kalimat atau chatan yang berbunyi, "Jika jam sekian belum dibayar, kami akan datang. Tim kami sedang menuju ke rumah Anda. Siapkan dananya sekarang, karena tim kami sudah dalam perjalanan menuju ke rumah Anda." Halah, bullshit itu semua, ya. Itu hanya gertakan untuk menakut-nakuti Anda saja. Saya bisa pastikan debt collectornya nggak akan pernah muncul. Batang hidungnya nggak akan pernah kelihatan di rumah Anda atau di tempat kerja Anda. Dengan 5 alasan berikut ini, DC-nya nggak akan pernah datang. Mau tahu apa alasan atau penyebabnya? Simak video ini dari awal sampai selesai, maka hidup Anda akan tenang, pikiran Anda akan damai. Karena dengan menyimak video ini, Anda akan tahu bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh debt collector tersebut yang mengatakan bahwa mereka akan datang menjumpai Anda, itu hanyalah ancaman, sebatas ancaman, supaya Anda bayar saja. Jadi, simak video ini dari awal sampai selesai, maka hidup Anda akan tenang. Dan ancaman-ancaman seperti ini tidak akan mempan diancamkan ke Anda. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan dan semua urusan dimudahkan serta semua angsuran lancar terbayarkan sampai lunas. Amin. Baik, kita langsung saja ke inti pembahasannya. Berikut ini ada 5 hal atau 5 alasan yang membuat debt collector pinjol tidak akan mungkin datang ke tempat kalian. Sangat kecil sekali kemungkinannya untuk DC pinjol datang ke rumah kalian. Mungkin dari 1000 nasabah Galbay, belum tentu 1 orang pun mereka akan kunjungi. Alasannya yang pertama adalah, jika aplikasi pinjol yang Anda gunakan ilegal, artinya, pinjol tempat Anda meminjam, ternyata aplikasinya ilegal alias tidak resmi atau tidak terdaftar di OJK, saya jamin 100% debt collectornya tidak akan berani datang ke rumah Anda. Karena pinjol ilegal itu sangat beresiko apabila mereka dilaporkan. Apalagi mereka sampai berani datang untuk nagih ke rumah nasabahnya. Mereka bisa langsung ditangkap jika si nasabahnya langsung lapor saat mereka datang. Namanya juga ilegal, ya kan? Tidak berizin. Ya pasti takut dong. Bayangkan, jika mereka sampai berani datang ke rumah nasabahnya, kemudian si nasabahnya lapor saat itu juga, dan mereka langsung ditahan oleh warga yang ada di sana atau warga setempat sampai polisi datang. Kemudian setelah polisi datang, mereka dipaksa untuk menunjukkan markas atau kantor mereka supaya langsung digrebek oleh polisinya. Seperti video ini nih. Sudah banyak kejadian-kejadian seperti ini. Saya pastikan ini adalah kantor-kantor ilegal dari pinjol, ya, kantor-kantor pinjol ilegal. Kenapa saya katakan ini adalah kantor-kantor pinjol ilegal? Karena kalau dia yang legal tidak akan mungkin digrebek oleh polisi seperti ini. Karena mereka terdaftar dan mereka beroperasi terang-terangan. Tapi ini adalah pinjol yang ilegal. Jadi mereka tidak akan berani datang ke tempat Anda. Kira-kira menurut Anda, kalau ini risiko yang akan mereka hadapi, beranikah mereka datang ke tempat Anda? Saya yakin jawabannya tidak akan berani. Jadi itu alasannya. Makanya biasanya kalau pinjol ilegal itu terornya lewat WA, SMS, dan telepon pasti luar biasa hebohnya. Karena mereka takut kalau nasabahnya tidak akan bayar dan mereka tidak akan pernah berani datang menagih ke tempat si nasabahnya. Jadi satu-satunya cara untuk memaksa nasabah
adalah lewat teroran dan ancaman lewat SMS, WA, dan telepon. Hanya itulah cara yang bisa mereka lakukan untuk memaksa si nasabahnya supaya membayar hutangnya. Yang kedua, penagihan pinjol itu biasanya diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi debt kolektornya itu bukan dari karyawan pinjolnya. Mereka adalah pihak ketiga, orang luar. Dan tentu saja mereka tidak dapat gaji karena mereka bukan karyawan, melainkan eksternal. Biaya transportasi untuk berkunjung ke rumah nasabah juga tidak dikasih. Jadi tidak ada biaya operasional untuk melakukan penagihan ke tempat si nasabahnya. Makanya mereka tidak akan mungkin datang ke rumah nasabahnya. Nggak mungkin mereka mau datang pakai biaya sendiri. Sementara si nasabahnya belum tentu mau bayar angsuran. Kalaupun nasabahnya bayar angsuran, emang berapa sih angsurannya? Berapa sih angsuran pinjol? Berapa sih pinjaman pinjol? Mungkin hanya sekitar 500, 2 juta, 3 juta. Ya, itu sangat jarang sekali pinjol yang ngasih pinjaman juta-jutaan. Apalagi di atas 5 juta. Nah, kita bisa bayangkan kalau hanya pinjaman sekitar 2 juta, berapa sih angsurannya? Sementara DC-nya hanya dapat sekian persen dari angsuran yang berhasil ditagihnya tadi. Jadi, sudah pasti tidak mungkin debt kolektornya mau datang pakai biaya sendiri dengan kondisi yang sudah saya jelaskan tadi. Nggak mungkin debt kolektornya mau rugi. Pengeluaran pasti, penagihan belum tentu berhasil. Yang ketiga, alasan kenapa debt kolektor tidak akan pernah datang ialah karena biaya penagihan atau biaya berkunjung itu butuh dana yang besar, butuh biaya operasional yang besar. Karena ketika debt kolektor mau berkunjung, itu butuh biaya yang tidak sedikit. Bensin, ongkos, belum lagi kalau rumah si nasabahnya jauh dari kantor. Belum lagi risiko yang mungkin mereka hadapi di jalan atau di rumah si nasabahnya ketika si nasabahnya melakukan perlawanan. Dan jaminan untuk itu ketika mereka mengalami suatu perundungan, ya karena biasanya di masyarakat, tahulah di masyarakat kita kan bahwa debt collector ini dipandang selalu menimbulkan keributan dan bisa saja mereka kena masa. Mereka tidak akan mau terkena hal seperti itu. Apalagi rumah nasabahnya di luar kota. Bayangkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk satu nasabah saja. Kalau nasabahnya yang dikunjungi hitungan jari, sempat puluhan bahkan ratusan, mau berapa banyak biaya yang akan mereka keluarkan. Sementara kantor tidak pernah ada budget untuk itu. Siapa yang mau nanggung biayanya? Bahkan debt kolektornya pun tidak ada gaji, tidak digaji karena bukan karyawan pinjolnya. Mereka hanya dapat persenan dari tagihan yang berhasil mereka tagih tadi. Sementara tagihannya pun tidak seberapa seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa debt kolektornya tidak akan mau rugi untuk datang ke rumah nasabahnya untuk menagih yang tidak pasti bayar. Yang keempat, biasanya tagihan yang ditangani debt kolektor itu banyak. Bukan hanya 1 atau 10 nasabah saja. Biasanya ada ratusan bahkan ribuan. Bayangkan kalau sempat mereka kunjungi itu satu persatu dan debt collector di dalam satu wilayah itu hanya beberapa orang saja. Itu pun hanya wilayah tertentu saja. Wilayah yang ada di kota besar saja yang ada debt collectornya. Sementara nasabah ada begitu banyak. Mulai dari kota-kota besar ke kota-kota kecil, bahkan sampai ke desa-desa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Oleh karena itu, mereka nggak akan mungkin bisa berkunjung ke tempat si nasabahnya satu persatu. Terlebih lagi, nasabah yang ada yang jauh dari kota-kota besar. Jadi biasanya mereka ya ketika mau mengadakan kunjungan itu, mereka hanya pakai skala prioritas kunjungan saja. Apa itu skala prioritas kunjungan? Baik, saya akan jelaskan. Skala prioritas kunjungan itu adalah nasabah-nasabah yang dekat-dekat saja. Ya, mereka adakan pemetaan nasabah-nasabah yang dekat saja dan kemudian nasabah-nasabah yang dianggap kemungkinan bayarnya besar. Hanya itu saja. Mungkin dari beberapa nasabah yang ada di sekitar mereka, itu hanya sekian orang saja yang mereka anggap kemungkinan bayarnya besar. Dari mana mereka tahu cara mengklarifikasi kemungkinan bayarnya besar? Yaitu tadi, ya,
Nasabah-nasabah yang respon ketika di WA, SMS, atau telepon, itulah yang mereka prioritaskan, yang mereka anggap akan bayar. Jika si nasabahnya dekat kantor dan di chat respon, nasabah inilah yang menjadi target prioritas mereka. Makanya saya selalu bilang di video-video sebelumnya, jangan terlalu merespon chat dari debt collector pinjol. Apalagi Anda di kota besar yang kemungkinannya ada FC-nya di sana, FC-nya di sana. FC itu adalah field collector-nya. Field collector itulah yang berkunjung, yang datang ke rumah nasabah. Nah, sebaiknya Anda abaikan saja chat dan teleponan mereka itu. Karena dengan membalas chat atau menjawab teleponan mereka, mereka akan menganggap Anda takut atau Anda gentar, sehingga bagi mereka kemungkinan untuk bayar dari Anda lebih besar daripada nasabah lainnya. Maka dengan otomatis Anda akan menjadi target utama mereka, terlebih jika Anda berada di dekat atau di daerah kota atau kantor tempat mereka berada. Yang kelima adalah waktu dan jarak serta biaya operasional yang besar. Satu debt collector itu biasanya menangani ratusan nasabah, bahkan mungkin ribuan nasabah, seperti yang sudah saya katakan tadi. Karena mereka hanya SMS-SMS tuh, WA-WA saja. Jadi wajar dong mereka bisa atasi 100 lebih nasabah, ya kan? Bayangkan berapa banyak biaya, berapa banyak waktu yang harus dibutuhkan untuk mengunjungi nasabah-nasabah tersebut, belum lagi nasabah-nasabah yang jauh di luar kota, bahkan di desa-desa sampai ke pelosok-pelosok. Jadi tidak mungkin debt collectornya datang berkunjung ke rumah nasabah-nasabahnya. Selain itu, tidak semua pinjol ada debt collector lapangannya. FC-nya, seperti yang saya bilang tadi, field collector, ya. Field collector itu yang berkunjung ke rumah nasabah langsung. Kalaupun mereka sampai berkunjung, mungkin hanya 1 dari 1000 nasabah saja. Itu pun yang masuk skala prioritas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, teman-teman, jangan takut dengan ancaman debt collector pinjol yang bilang mau datang ke rumah Anda. Halah, emang banyak duitnya. Ada biayanya? Nggak mungkin. Dengan 5 alasan tadi, saya bisa pastikan bahwa kemungkinan mereka untuk datang ke rumah Anda itu sangat kecil sekali. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Oke teman-teman, jadi dengan adanya video ini, saya harap Anda paham cara-cara bekerja debt collector dan ancaman-ancaman mereka akan datang ke rumah itu hanyalah ancaman supaya Anda bayar. Demikian topik pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan kendor, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.